Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, nama aku Dimas Darmata dari Institut Citra Internasional. Sebelumnya, apa kabar kalian semuanya? Semoga hari ini kalian semua sehat walafiat, dompet tebal, dan yang paling penting masih punya waktu untuk tawa bareng aku. Oke. Nah, jadi tema hari ini simple, yaitu tentang tawa sehat hidup bahagia. Nah, dulu kita sering dengar pepatah, yaitu tawa itu adalah obat yang paling ampuh. Nah, saya kira itu cuma omongan orang tua, karena kita zaman dahulu kalau masih kecil itu sering cemberut kalau nggak dibeliin es krim, benar nggak? Benar kan pasti. Nah, tapi ketika aku udah dewasa dan masuk ke jurusan yang namanya jurusan keperawatannya, oh my god, sangat banyak pembelajaran materi dan bikin kepala pusing juga sih. Nah, saya kaget. Nah, beneran ada bukti ilmiahnya loh. Coba bayangin, kalau kita demam, berinya minum paracetamol. Nah, kalau luka pakai betadine. Nah, kalau stres, capek dan lagi sesak nafas, obatnya apa? Pasti yang namanya itu ketawa. Aku pernah ya pergi ke rumah sakit, ditanyain, kakaknya sakit apa? Sakit hati deh, bilang gitu. Kan nggak expect ya, gue bilang. Nah, dan yang paling enak dari ketawa ini adalah, yang penting adalah gratis dan nggak perlu antri di apotek, dan nggak perlu juga yang namanya resep dari dokter. Bahkan nggak perlu ngantri berpal-pal gitu ya. Kita ngantri berpal-pal untuk ngantri yang namanya obat. Yang penting itu kita pakai mulut kita sendiri. Kadang aku bingung lihat orang zaman sekarang, terutama kita sebagai anak muda. Nah, hidupnya kok serius banget ya. Bangun tidur langsung buka HP, langsung buka berita berat. Nah, terus langsung buka WA, lihat notifikasi tugas, lihat notifikasi pacar. Nah, terus dalam 5 menit pertama dahinya itu udah berkerut dan bisa nampung air hujan ya. Nah, padahal coba kita luangkan waktu 1 menit buat ketawa lepas ya. Rasanya itu kayak peluang banget, relax banget, dan yang penting ada rasa manis-manisnya, kayak rasa air playground. Nah, kata dosen kami ya, dosen yang ngajarin aku di prodi keperawatan, nah, ketawa itu memicu hormon yang namanya hormon endorfin ya, yang bikin pikiran kita itu lebih enteng, lebih tenang, dan ini bahkan lebih ampuh dari kopi. Tahu kopi? Tahu nggak kopi? Nggak tahu kan? Kopi itu adalah minuman bapak-bapak di pagi hari sekitar jam 6 sampai jam 7 pagi. Itu yang namanya kopi. Apalagi dicocok sama roti. Enaknya luar biasa ya. Nah, lebih efektif ketawa dibanding minum kopi di pagi hari. Ya, kalian bayangin, kopi diminum bapak-bapak setiap hari. Itu bisa memicu yang namanya hormon endorfin yang bisa membuat tubuh kita itu lebih segar, bugar, dan sehat. Belum lagi kalau dibahas dari sisi kesehatan fisik. Nah, tahu nggak, ketawa itu termasuk olahraga ringan juga loh. Nah, pas kita ketawa, pas perut kita lagi kencang-kencangnya, misalkan kita itu ketawa terbahak-bahak sampai perut kita sakit luar biasa. Nah, itu bisa memicu pembakaran kalori. Tahu? Tapi aku pernah nyoba loh ketawa sampai perut sakit. Nah, biar banyak aku yang berat ini bisa terus kayak gitu, kayak model-model gitu, kayak model-model gitu, biar badanku terus langsing dan kayak tapi nyatanya enggak. Ternyata artikel yang aku baca itu enggak sesuai dengan fakta yang berada sekarang. Nah, tetapi ini juga merupakan salah satu cara efektif kita untuk membakar kalori tanpa harus berkeliling dunia atau berkeliling kompleks perumahan kita. Daripada kita lari di bawah sinar matahari, lebih baik kita ketawa ya guys. Kita ketawa, bahkan itu bisa memicu yang namanya pembakaran lemak dan juga munculnya hormon endorfin ya. Biar kita itu hidupnya lebih sehat, biar bisa bareng keluarga terus, dan yang penting sehat walafiat ya. Amin, amin, amin. Nah, sebagai calon perawat, saya sering lihat bedanya pasien yang ceria sama pasien yang sering murung. Nah, ada pun perbedaannya apa itu? Nah, yang pertama itu pasien yang sering ceria atau yang tertawa, proses penyembuhannya itu lebih cepat daripada pasien yang murung. Nah, ternyata tawa itu mempunyai kekuatan yang ajaib. Yang pertama itu bisa menurunkan tekanan darah, mengurangi hormon stres, bahkan memperkuat daya tahan tubuh kita dari berbagai macam penyakit termasuk sakit hati, abang deh.
Hidup ini memang tidak mulus, ada kalanya tugas kita itu bisa menumpuk sampai mau menangis. Ada kalanya juga kita itu mempunyai masalah keluarga atau keuangan yang bikin kepala kita pusing. Ada juga kalanya itu harapan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita itu. Tapi percayalah, kalau kita bisa menertawakan sedikit kesusahan itu, nah beban yang kita pikul rasanya akan jauh lebih ringan. Nah, tawa itu juga bukan berarti kita tidak peduli dengan masalah kita, tetapi itu cara kita bilang dengan masalah kita itu seperti ini. Hey, itu cuma ujian sebentar. Itu aku bisa melewati masalah tersebut. Nah, jadi teman-teman, mulai hari ini, ayo kita sama-sama biasakan kurangi perut dahi, perbanyak senyum sapa teman dari hal-hal kecil yang bisa bikin kita tertawa. Dan jangan ragu buat ketawa lepas kalau memang ada yang lucu ya. Nah, karena tawa itu sehat, pasti akan membawa kita pada hidup yang jauh lebih bahagia, lebih bermakna, dan tentunya lebih sehat jasmani dan rohani kita. Baik, aku Dimas Danwarta dari Institut Citra Internasional pamit undur diri. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.